Audio Jungle. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi bersama saya Melia dalam acara Pengabdian Masyarakat Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN dengan topik Pancasila. Saat ini saya tengah berada di Kediri, Jawa Timur dan ditemani dengan narasumber kita, Bapak Ahmad Siddiq. Selamat siang Bapak. Siang. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah. Kegiatannya lancar ya Pak meskipun pandemi seperti ini? Lancar, biasa. Oke, nah Pak, seperti yang Bapak tahu, kita saat ini akan membahas mengenai Pancasila nih. Bagaimana penerapan nilainya, bagaimana pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Nah, bagaimana pandangan Bapak mengenai pemahaman masyarakat dan penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat di daerah Bapak? Mungkin bisa dimulai dari sila pertama, Pak. Alhamdulillah. Masyarakat sini sudah biasa mengamalkan Pancasila 1 sampai 5. Wow. Jadi yang sehubungan dengan sila 1, alhamdulillah dekat kampung saya ini ada musola. Musola itu alhamdulillah dapat digunakan untuk sholat berjamaah satu lingkungan saya 5 waktu, tidak ada yang berhenti lah, tidak ada yang berhenti. 5 waktu, 5 waktu terus berjamaah. Luar biasa nih, sila pertama. Sila kedua nih Pak, kemanusiaan. Oh, Seperti apa penerapannya di daerah Bapak? Kalau di daerah saya ini selalu ada apa itu namanya kemanusiaan. Contohnya kalau ada orang sakit, sini tanpa disuruh ya selalu menjenguk dan membantu apa yang diperlukan oleh si orang sakit itu. Wah. Kalau sila kelima, ada nggak Pak nih penerapannya di Ada. daerah Bapak? Di kampung sini itu ada kegiatan namanya santunan anak yatim. Nah itu uang diambil dari infak petani dan zakat mal. Alhamdulillah 1 tahun sekali itu dapat berkumpul 60 juta rupiah. Nah itu ditasarufkan atau diberikan kepada anak yatim dan orang-orang fakir miskin. Wah, Tuh. luar biasa nih teman-teman. Sila pertama sampai sila kelima ada semua nih penerapannya. Ya alhamdulillah itu. Namun Pak, di era modern seperti ini masih ada masyarakat yang belum memahami nilai-nilai Pancasila dan belum menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saat ini kami terhubung dengan tim kami yang telah tersebar di berbagai daerah di Indonesia yang akan memberikan laporan terkait kondisi pemahaman masyarakat di sana. Silakan Ryan. Baik Melia, sekarang saya sedang melaporkan langsung dari Dompu, Nusa Tenggara Barat. Dan di sini saya sudah bersama dengan De Alvin. Halo De Alvin, apa kabar? Baik Kak. Oke, sekarang langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, De Alvin tahu nggak sila pertama dari Pancasila itu apa? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, betul banget. Terus pertanyaan yang kedua, De Alvin tahu nggak penerapan dari sila pertama Pancasila itu seperti apa? Enggak tahu. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang saya jelasin. Jadi cara kita menerapkan sila pertama dari Pancasila itu adalah yang pertama dengan kita menganut satu agama, lalu kita mengimani Tuhan yang ada di agama itu. Lalu cara yang kedua adalah dengan kita menghormati orang lain yang memiliki perbedaan agama dengan kita. Misalnya De Alvin punya teman yang agamanya Kristen, terus De Alvin agamanya Islam. Nah berarti De Alvin harus menghormati temannya yang beragama Kristen itu. Lalu apabila temannya lagi beribadah, De Alvin nggak boleh mengganggu ibadah dari temannya itu. Dan begitu juga dengan temannya nggak boleh mengganggu apabila De Alvin sedang melaksanakan ibadah. Gimana De Alvin, paham? Paham.
Oke, bagus. Baik Melia, demikian yang dapat saya laporkan dari Dompu Nusa Tenggara Barat. Kepada Melia saya kembalikan ke studio. Baik, itu tadi laporan dari Ryan di Nusa Tenggara Barat. Kita langsung beralih ke Putu di Bali. Silahkan Putu. Baik Melia, saat ini saya sedang bersama Bapak Rahadi. Bagaimana kabar Bapak Rahadi? Baik. Nah, jadi langsung saja ke pertanyaannya. Apakah Bapak Rahadi mengetahui sila kemanusiaan yang ada dan apa terhadap itu sila keberapa ya? Sila kedua. Bisa diberi kalau untuk penerapannya sehari-hari, Bapak tahu nggak gimana itu penerapannya? Kalau penerapannya itu sendiri mungkin kayak di lingkungan masyarakat sih kayak saling menghargai satu sama lain. Apakah ada contoh lain yang bisa Pak tahu? Mungkin dari menghargai itu bisa menghargai hak kita sebagai masyarakat biar bisa dapat mungkin apa ya? Kayak kalau di masyarakat itu kan ada kebijakan gitu kayak ada dapat misalkan di jalan raya gitu kita hak kita untuk jalan habis itu hak mobil atau motor juga untuk motor, jadi kita harus menghargai. Oke, baik, seperti yang kita lihat teman-teman, untuk Pancasila di daerah ini sudah dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat, dan terima kasih atas Bapak Rahadi atas wawancaranya. Ya, demikian saya sampaikan langsung dari Bali. Saya kembalikan kepada Melia di studio. Baik, terima kasih Putu atas laporannya. Kita langsung beralih ke daerah Yogyakarta. Silahkan Nada. Baik Melia, saat ini saya sudah bersama Kak Syaza. Selamat siang Kak, gimana kabarnya? Siang, alhamdulillah baik. Iya, jadi Kak ini aku mau tanya, sila Persatuan Indonesia itu sila Pancasila yang keberapa ya? Persatuan Indonesia sila ketiga dong. Iya, benar. Lalu bisa berikan saya contoh penerapan dari sila Persatuan Indonesia? Mungkin kalau contoh yang paling dekat sama kita anak muda itu tentang jaga komen di sosial media sih ya. Meskipun kadang tuh kita sebagai anonim di sosial media, jangan sampai kita tuh malah mancing keributan gitu. Jadi kita harus menjaga komen biar tetap yang baik-baik, yang santun, nggak mengandung syarat gitu sih. Iya, benar. Selain itu kita juga harus tetap cinta tanah air ya Kak ya, dan Tentu juga saja. menjunjung toleransi. Iya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan langsung dari Yogyakarta. Saya kembalikan ke Melia di studio. Baik, seperti itu pemahaman masyarakat di Jogja mengenai nilai-nilai Pancasila. Kita langsung beralih ke Medan, Sumatera Utara. Silahkan Iqbal. Oke, baik Melia. Saat ini saya sedang berada di Medan, Sumatera Utara, akan mewawancarai terkait topik yang sedang kita bahas saat ini, yaitu topik mengenai pemahaman masyarakat tentang Pancasila. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan, mohon maaf Mas, boleh tahu namanya? Ya, dengan saya Rawi. Baik Mas Rawi, nih sekarang ini kan kita lagi ngomong-ngomong nih terkait dengan bagaimana sih pemahaman masyarakat terkait Pancasila. Dan ini saya kalau misalnya mau mengetes nih Mas Rawi terkait sila Persatuan Indonesia itu, kalau Mas Rawi tahu itu sila keberapa sih sebenarnya? Sila Persatuan Indonesia itu ada di sila ketiga. Iya, nah benar sekali Mas Rawi. Nah, terkait sila itu, sila ketiga ini, Mas Rawi bisa nggak kasih contoh gimana sih penerapannya seharusnya di Indonesia? Nah, yang pertama itu menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi, serta juga rela berkorban untuk tanah air kita, dan juga tentunya kita harus bangga kita itu menjadi bangsa Indonesia, artinya kita cinta tanah air. Oke, baik, benar sekali nih Mas Roy. Seperti yang Mas Roy bilang tadi, pada intinya itu Pancasila dari sila ketiga ini, Persatuan Indonesia, ya intinya kita harus bersatu sebagai bangsa Indonesia, karena kita sebagai bangsa Indonesia juga mempunyai latar belakang yang berbeda-beda dan beragam. Jadi bagaimana sih supaya kita tetap menerapkan sila ketiga ini sebagai suatu bangsa, itu sangat diperlukan seperti yang Mas Roy bilang, contoh-contohnya sebagai yang Mas Roy utarakan tadi. Nah, jadi jika kita bersatu nantinya, kita bisa akan menjadi bangsa yang jauh lebih hebat dan lebih maju nanti ke depannya. Ya, baik, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk wawancara kali ini Mas Roy. Ya, sama-sama Pak. Demikian Melia, saya laporkan dari Medan, Sumatera Utara. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Iqbal atas laporannya. Kita lanjut langsung, kita menuju Jambi. Silahkan Nasri. Baik Melia, saya saat ini sudah bersama Mbak Ani
Selamat siang Mbak Ani, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya ingin bertanya, apakah Mbak tahu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan sila dari Pancasila yang keberapa? Sila keempat. Sila keempat. Baik. Apakah Mbak bisa memberikan kami contoh dari penerapan dari sila tersebut? Kalau itu kurang tahu. Mau tahu Mbak? Ya, baik, saya akan bantu jelaskan. Sebenarnya sila keempat bermakna bahwa sebagai warga negara Indonesia, manusia tersebut memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dan memberikan hak suara Mbak dalam pemilihan umum untuk memilih pilihan yang sesuai dengan hati nurani Mbak. Baik Mbak. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan langsung dari Jambi. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Melia di studio. Terima kasih Nasti atas laporannya. Nah, seperti itu Pak, pemahaman masyarakat di berbagai daerah mengenai nilai-nilai Pancasila. Sebenarnya merupakan tugas kita bersama untuk membangun kesadaran dari dalam diri dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari ya Pak ya. Nah, mungkin sekian untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bangsa Indonesia semakin menjadi bangsa yang kuat. Terima kasih dan sampai jumpa.